Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Syekhunal Kiram wal Mukarramah selaku pimpinan umum Pondok Pesantren Sabilul Huda Al Mukarram, Sahibul Fadilah, Pangarsa Abah, Umi dan keluarganya yang mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Huda, yang saya hormati Dewan Asatidz wal Asatidzah Pondok Pesantren Sabilul Huda, yang saya hormati Dewan Pengurus Iksada dari atasan hingga bawahan, yang saya hormati Dewan Juri yang tampan-tampan, yang suka makan gorengan, yang mudah-mudahan ada dalam kebahagiaan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni dengan adanya ad-dinul Islam. Baiklah, tema yang akan kami kutip pada malam hari ini yaitu hidup bahagia dengan sabar dan ikhlas. Hadirin rahimakumullah. Setiap manusia pasti memiliki jalan hidup masing-masing. Nah, dalam perjalanan hidup tidak akan terlepas dari 3 dimensi kehidupan atau 3 zaman, sebagaimana digambarkan oleh lambang mafia sholawat. Nah, kita hidup di 3 zaman. Yang pertama, kemarin, sekarang, dan esok. Kemarin kita kecil, lemah, miskin, bodoh, kerek. Nah, sekarang kita menjalani urip, memperbaiki hidup dan menjalani hidup dengan sabar dan ikhlas, yang mudah-mudahan esok kita akan bahagia. Dalam perjalanan hidup pasti tidak akan sepenuhnya mulus dan lurus. Pasti ada saja cobaan dan godaan yang kita hadapi dalam sebuah perjalanan. Maka yang kita butuhkan adalah kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian semua dan kuatkanlah kesabaranmu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu bahagia, dalam tanda kutip sukses. Nah, ngomong-ngomong kebahagiaan hidup, apa sih kebahagiaan hidup itu? Profesor Dr. Ahmad Zaki dari Mesir mengatakan bahwa kebahagiaan hidup itu bagaikan listrik, tidak kelihatan tapi dapat dirasakan getarannya. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa bisa bahagia diekspresikan oleh raut muka. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa kebahagiaan itu bukan pada harta yang melimpah, bukan karena mobil mewah, dan bukan pula karena punya sawah. Tapi bahagia itu karena kita bisa menjalani titah perintah Allah dan menjalani hidup dengan penuh sabar dan ikhlas. Yang mudah-mudahan kita akan dapat kebahagiaan. Nah, kebahagiaan menurut Islam juga menegaskan bahwa kebahagiaan menurut Islam bersifat duniawi atau ukhrawi, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, pada garis besarnya adalah ketika Islam menuntut kita atau membimbing kita untuk menjalani kebahagiaan hidup atau untuk meraih kehidupan yang bahagia di masa depan.
Kuncinya dengan apa? Kuncinya dengan kesabaran dan keikhlasan. Intinya bahagia hidup dengan sabar dan ikhlas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan umum Pondok Pesantren Santun Muda, yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Santun Muda, yang saya hormati Dewan Asatidah Pondok Pesantren Santun Muda, yang saya hormati pengurus Isada Pondok Pesantren Santun Muda, dan tak lupa pula santri muda, santri terbaik Pondok Pesantren Santun Muda, yang mudah-mudahan selalu diberikan keistimewahan dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hidup bahagia dengan sabar dan ikhlas. Kita pernah dari tema tersebut menjadi 3 poin penting. Poin yang pertama adalah hidup bahagia. Hidup bahagia atau kehidupan bahagia, setiap individu pasti menginginkan yang namanya hidup bahagia. Bahkan sebagian besar orang menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah tujuan utama hidup, karena kebahagiaanlah yang mempengaruhi bisa nyaman atau tidaknya suatu perkara di sekitar kita. Seandainya kebahagiaan itu berbentuk barang lalu ada yang dijual, pasti orang akan berusaha mendapatkannya, bersikeras untuk membelinya meskipun dengan harga yang relatif tinggi. Dan padahal bahagia atau tidaknya seseorang itu tergantung hati orang tersebut. Bila mana hati orang tersebut atau yang dinamakan kedamaian hati, maka insya Allah dia akan merasakan kebahagiaan. Meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan terhadapnya kehidupan dengan fasilitas yang cukup, karena kedamaian hati adalah kunci kebahagiaan. Untuk mendapatkannya, seseorang harus memiliki jiwa yang tenang dalam menjalani hidup, serta tidak goyah dan tidak terlena oleh kesenangan-kesenangan keduniawian. Di sisi lain, mengapa ada orang yang sulit bahagia? Orang yang sulit bahagia kemungkinan dirinya itu belum bisa menyikapi hidup secara bijaksana. Hadirin rahimakumullah, tetapi perlu kita ingat bahwa kita jangan terlalu mengejar kebahagiaan dunia, karena kebahagiaan dunia itu tidak akan pernah melampaui kebahagiaan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat terhadap keduanya itu dengan jumlah yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala memberikan terhadap dunia hanya sebatas satu bagian rahmat saja, sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya rahmat Allah terdiri dari 100 bagian, dan 99 bagian ditahan padanya. Maka yang satu bagian diturunkan ke kami, maka dengan satu bagian itulah makhluk saling berkasih sayang, maka kita pun mengangkat kakinya karena takut menginjak anaknya. Ketika bumi hancur, maka satu bagian itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu genaplah rahmat Allah menjadi 100 bagian. Maka yang 100 bagian itu akan diberikan terhadap kehidupan akhirat. Poin yang kedua adalah sabar. Sabar secara istilah adalah menahan diri dari kegundahan dan sifat emosi, menahan mulut dari keluh kesah, menahan anggota tubuh dari melakukan perbuatan yang dilanggar agama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan terhadap hamba-Nya yang beriman agar senantiasa berperilaku sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kesabaran adalah salah satu ciri orang yang takwa.
Sebagian ulama mengatakan sabar adalah sebagian dari beriman, karena antara keimanan dan kesabaran ada keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Hubungan antar keduanya diibaratkan seperti jasad dan kepalanya. Dalam artian tidak ada kedamaian, tidak ada keimanan tanpa kesabaran, seperti halnya tidak ada jasad tanpa memiliki kepala. Bagi seorang hamba yang ingin mendapatkan hidup bahagia, maka salah satu jalan untuk mendapatkannya haruslah menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Sabar ketika cobaan datang, sabar ketika masyakoh kesusahan kunjung terhadap kita. Karena kita harus yakin bahwa setelah ada kesusahan pasti akan datang yang namanya kemudahan. Seperti yang dikatakan oleh kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibul taysir. Kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Untuk mendapatkan hidup bahagia, maka diperlukan satu bagian, yaitu kesabaran. Poin yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas adalah pekerjaan hati. Keikhlasan adalah kunci diterimanya suatu kebaikan yang kita lakukan. Bila mana kebaikan tidak didasari dengan keikhlasan, maka akan berujung sia-sia. Begitu pula ketika kita menjalani hidup ini, maka haruslah didasari dengan keikhlasan. Lalu apa cara supaya kita bisa hidup ikhlas? Di antara caranya agar kita bisa ikhlas yaitu kita dengan tidak terpengaruh oleh omongan manusia. Nah, lalu apa buah dari ikhlas? Buah dari ikhlas kita akan mendapatkan keuntungan yang berupa ganjaran oleh mereka terhadap kita, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, yaitu kebahagiaan. Pada intinya, untuk mendapatkan kebahagiaan maka diperlukan dua komponen, yaitu sabar dan ikhlas. Boten usah kuatos nglampahaken kesangiti. Apalagi karunia kali kenikmatan itu asalipun sakit kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan saya tidak ada kesalahan, mohon maaf. Besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wabarakatuh mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan talabal ilmi yaltamizu ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang terhormat Syekhul Kiram wal Mukarramah selaku pimpinan umum Pondok Pesantren Sabilul Huda beserta keluarganya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Huda, yang saya hormati Dewan Asatid wal Asatidah Pondok Pesantren Sabilul Huda, yang saya hormati jajaran pengurus iksada Pondok Pesantren Sabilul Huda dari atasan hingga bawahan, yang saya hormati Dewan Juri, dan tak lupa pula yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Semoga Allah memberikan keistiqomahan, kesabaran dan keikhlasan terhadap kita semua dalam belajar kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ribu-ribu kenikmatan terhadap kita, yang telah memberi beribu-ribu rahmat terhadap kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini.
Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah menunjukkan terhadap kita jalan yang lurus, yaitu adinul Islam. Setiap insan, setiap manusia pasti menginginkan yang dinamakan kebahagiaan. Mantap. Manakala kita ingin bahagia, baik bahagia dunia ataupun bahagia akhirat, maka di antara caranya ada dua. Pertama, sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam menjalani kehidupan di alam dunia. Karena kita hidup di alam dunia ini tiada lain dia bukan hidup di dalam dengan cobaan dan ujian Allah memberikan cobaan terhadap diri kita. Allah memberikan ujian terhadap diri kita. Tidak lain tidak bukan manakala kita bisa sabar dengan cobaan tersebut, Allah akan mengangkat harga derajat kita. Dan Allah memberikan cobaan terhadap kita itu sudah memenuhi kapasitas kita, sesuai kapasitas kemampuan kita. Allah menguji terhadap hambanya tidak akan melebihi kemampuan hambanya. Jadi seluruh ujian yang datang terhadap kita itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah. Jadi kita jangan pernah menunduk, jangan pernah putus asa dengan ujian yang datang terhadap kita. Sebagaimana firman Allah yang telah menjanjikan terhadap orang-orang yang bersabar. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat wa inna lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang bersabar. Manakala kita bisa bersabar, maka balasannya pertama, maghfiratun. Allah akan memberikan maaf. Allah akan memaafkan seluruh dosa kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan manakala kita bisa bersabar, yang kedua, Allah akan memberikan balasan berupa ganjaran kebahagiaan. Manakala kita ingin bahagia, berarti sabar. Itu kuncinya. Kita kembalikan awali dulu. Mulai dari lafaz wa ajrun kabir, kita kembali langsung ke as-sabr. Manakala kita menginginkan kebahagiaan, kita kembali as-sabr, maka kita timbul kebahagiaan. Lalu kebahagiaan akan datang pada yang kedua, orang-orang yang soleh. Manakala kita menginginkan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat, yang kedua ialah wa'amil salihah, beramal soleh. Jadi jangan pernah kita pernah bosan berbuat amal soleh, beramal soleh, berbuat kebaikan. Apapun yang terjadi, apapun yang dibicarakan orang terhadap kebaikan yang kita kerjakan, abaikan. Teruslah berjalan, teruslah istiqomah dalam menjalankan amal soleh tersebut. Lalu kunci yang kedua, manakala kita ingin bahagia, baik bahagia dunia ataupun akhirat, yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas dengan takdir, ikhlas dengan kudrat iradat Allah. Allah melakukan, Allah mengkudrat iradakan kita duduk di sini, kita menetap di sini, kita diam di sini di mahal sabilan tidak tiada lain tiada bukan kita semua atas kudrat iradat Allah. Sebagaimana dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah la mawjuda illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. La mawjuda illallah. Saya di sini begini di tempat ini, tiada lain tiada bukan, itu semua atas takdir Allah. Lalu yang kedua, la ma'buda illallah. Saya di sini begini di tempat ini untuk senantiasa ibadah terhadap Allah. Jadi kita di sini di ma'had sabilul huda belajar itu semua dalam ibadah. Karena belajar menuntut ilmu talabul ilmi ibadah kepada Allah. Maka kita diam di sini di ma'had sabilul huda ini sama hanya kita sedang ibadah terhadap Allah. Lalu la matluba illallah.
kita hidup di sini begini ibadah terhadap Allah la matluba illallah, untuk senantiasa turut tuntut terhadap perintah Allah, turut tuntut terhadap apa yang telah diperintahkan Allah. Masya Allah. Karena manakala di antara ciri orang yang bertakwa itu ialah imtithal awamirillah. Kita belajar, kita tolakul ini itu perintah Allah. Berarti di antara pembuktian kita bahwasanya kita turut tuntut terhadap aturan Allah, terhadap perintah Allah, di antara pembuktian kita ialah dengan cara belajar. Action. Yang keempat, la maqsuda illallah. Kita di sini di tempat ini ibadah terhadap Allah, ibadah terhadap Allah, terhadap aturan Allah. Tiada lain, tiada bukan yang kita cari, hanya satu, la maqsuda illallah, keridhaan Allah. Apapun yang kita kerjakan, kebaikan apapun yang kita kerjakan, tiada lain tiada bukan yang kita cari, hanya satu, ialah keridhaan Allah. Tetapi itu adalah makam-makam yang sangat tinggi. Tidak setiap manusia bisa sampai ke makam la maqsuda illallah. Yang penting kita itu hanya imtithalu awamirillah ataupun la maqsuda illallah, turut tuntut terhadap apa yang telah Allah perintahkan, turut tuntut terhadap apa yang telah Allah takdirkan. Allah perintahkan belajar, kita belajar. Allah perintahkan sholat, kita sholat. Allah perintahkan haji, kita haji. Akan tetapi itu ketika haji itu semua telah menghitung kemampuan kita. Tidak semua orang pada intinya, manakala kita menginginkan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat, intinya sadari, ikhlasi, jalani. Hidup itu dijalani, bukan terus. Tanpa adanya perjalanan tapi terus dipikirkan, tidak akan sampai. Contoh, kita ingin pulang, hanya dipikirkan tapi tidak dijalankan, itu tidak akan sampai. Akan tetapi manakala kita jalani, pasti terus akan dipikirkan. Oleh karenanya hidup itu disabari, diikhlasi, dijalani, bukan untuk didiamkan saja, tetap di situ. Mantap lah, Cahidya. Yang kurang lebih mohon maaf, saya masih belajar, saya masih dalam tahap belajar. Pasti banyak kesalahan yang saya ucapkan, Mantap lah, Cahidya. pasti banyak kesalahan dalam ucapan, kesalahan dalam Jadi wali kan tingkah. bener wali lah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.